Kopi hitam ya Om Mujur. Ya, Bung Rut satu kopi hitam. Oke. Tapi tunggu dulu Om. Sudah tengah malam ini. Sudah hampir jam 1. Ya, justru jam 1 itu lagi asik-asiknya ngopi, Bung Rut. Kayaknya ada informasi yang penting ini. Wah, iya. Iyalah. Ini saya dengar-dengar di Luwu Timur ini, Om Rudi. Berdasarkan rilis Kejari kemarin, ternyata ada mafia tanah di Luwu Timur. Oh iya. Itu Sudah pernah dengar, Om Rudi? sudah. Itu kan sudah dirilis kemarin sama Kejaksaan. Cuman sampai sekarang kan belum ada tersangka. Belum ada tersangka. Ada info kah? Parah kayaknya. Hah? Katanya ada ini, pejabat. Pejabat Ya, oknum pejabat maksudnya. dari kementerian. Dari kementerian. Bahkan menyasar juga ke desa-desa. Desa di Luwu Timur. Iya, di Luwu Timur. Tapi memang kalau kasus korupsi sebenarnya itu memang terstruktur. Jadi kalau perkara-perkara korupsi itu tidak dilakukan oleh satu orang. Jadi kalau misalnya nanti Kejaksaan menetapkan oknum kementerian ini, pasti ada yang terlibat bawahnya. Apalagi ini kasus mafia tanah. Tahulah kalau kasus mafia tanah, tapi sebenarnya yang paling menarik itu muncul pertanyaan saya loh. Kenapa tanah? Kenapa tanah? Dan yang saya dengar itu lokasinya di Kecamatan Towuti ya? Ya, di Kecamatan Towuti, kalau tidak salah Desa Buangin salah satunya. Oh, salah satunya ya. Ya, salah satunya. Tapi ada apa sih sebenarnya dengan tanah di sana? Ini yang justru kita bahas tuntas ini Om Rudi. Apakah ada kaitannya dengan kandungan nikel? Bisa jadi, karena Luwu Timur ini yang bikin terkenal Luwu Timur itu ya tambangnya, tambang nikel. Ya, betul. Lagi di wilayah Towuti kan? Iya, Bung. Oke, makasih. Memang sih, kalau di Luwu Timur itu yang paling seksi sebenarnya tambang ya, nikel. Oh iya. Apalagi kalau di Luwu Timur ini kan dia masuk dari 5 daerah di Indonesia yang penghasil nikel terbesar. Iya, dan Luwu Timur sebagai salah satu kabupaten di Sulsel itu PAD tertinggi. Ya, sumbangnya. Ya, PAD tertinggi ini kontribusinya salah satunya yang besar itu adalah tambang. Jadi memang ya banyak juga ini oknum-oknum masyarakat, oknum kepala desa, Ya, sampai di pejabat-pejabat eselon ya di pemerintah kabupaten. Tapi itu perkaranya kalau tidak salah itu perkara pada tahun 2018-2021 kalau tidak salah itu. ya. Ya. Tapi dan sejauh ini sebenarnya hal yang paling menarik dari perkara mafia tanah area lahan transmigrasi di Kecamatan Towuti sebenarnya itu adalah siapa yang berperan penting di situ. Nah, kemarin informasinya sudah ada 20 orang saksi lebih ya, yang diperiksa ya, yang diambil keterangannya. Iya, ada dari pejabat, Ya. ada dari masyarakat, Iya, ada dari kepala desa, ya. Terus dari BPN, dari ya itu oknum pejabat. Nah, kalau ini yang terbaru sebenarnya adalah ada transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya. Nah, ini yang lagi kasusnya lagi. Nah, transaksi keuangan ini kan yang masuk ke rekening oknum kementerian itu kan? Ada bocornya. Ada. Ya dari Berapa kira-kira ya nominal yang masuk ke? Dari informasi yang saya terima sih sebenarnya oknum ini ada transaksi mencurigakan sekitar ratusan juta. Apakah 100 juta sampai 900 juta ya belum detail juga sebenarnya. Nah, kita juga kan sudah minta ini untuk bincang-bincang langsung nanti dengan Bapak Kejari dan alhamdulillah dia bersedia sih sebenarnya. Iya. Soalnya Pak Kejari kali ini. Tapi kan kita juga harus cari tahu ini info dari bawah sebenarnya. Nah, yang penting siapa pejabat-pejabat yang menjabat
di periode itu kan 2018 sampai 2021, apakah mereka terlibat, seperti apa perannya, kan ini belum terjawab sampai sekarang. Nah, nanti harapan kita kan bagaimana Pak Kejari ini bisa menerangkan secara detail. Apalagi perkara ini sebenarnya bukan lagi penyelidikan. Ya. Statusnya kan sudah penyidikan. Wah. Status penyidikan itu kan sudah dua alat bukti yang cukup kuat. Nah, sisa gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Siapa saja tersangkanya nanti. Ini juga yang menjadi hal-hal yang ditunggu. Cuman saya menjadi pertanyaan ini, Om Rut, karena kenapa? Kenapa kasus ini muncul di momentum politik ini? Nah, sebenarnya kan ini yang informasi yang Apa ada saya dapat, kaitannya dengan politik ini? tidak Kan ada. sebentar lagi kan mau pilkada, Om Rut. Iya betul, tapi kan sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik ini. Ya, mudah-mudahan. Karena dari informasi yang kami terima, penyelidikan itu sudah dimulai sejak Januari penyelidikannya. 2024. Tapi ada sumber berita saya tadi baca, Rut, itu ternyata di 2023. Di 2023. Iya, itu kan sudah penetapan status penyelidikannya. Yang penggeledahan langsung ya? Ya, Ya. pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan pengambilan saksi itu dilakukan di beberapa daerah, bukan cuma di Belu Sampai Timur ke saja. Jakarta? Ya, betul, di Belu Timur, Makassar, dan Jakarta. Yang di Jakarta itu nih, oknum-oknum ini. Tapi kan sebenarnya kalau perkara 2018 sampai 2021 sebenarnya pasti sudah ada yang sudah pensiun kali ya. Sudah ada yang pensiun. Ya. Kasihan juga dia yang pensiun. Sudah Ya. mungkin sudah mau nyaman-nyaman. Sudah habis ya. Tapi Kalau ini kan sebenarnya kan informasinya yang sudah diperjualbelikan itu kan sekitar 82 hektar ya. betul, Habis. betul. 82 Saya baca juga itu berita. Bayangkan itu loh, kalau misalnya ada investor yang masuk langsung beli itu ke pemilik lahan ini. Jadi tidak ada campur tangan negara di situ sebenarnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Apalagi area lahan transmigrasi ini sebenarnya kan tidak boleh diperjualbelikan, kecuali ya. Tapi kalau di Tawoti itu memang daerah transmigrasi. Iya, cocok. Tapi kan kalau dalam undang-undangnya itu undang-undang transmigrasi memang tidak bisa diperjualbelikan sebelum memang orang yang menempati itu 15 tahun. Dan itu orang yang berhak untuk keluarkan sertifikatnya ya kementerian. Ya begitu ya informasi, tapi nanti kita perjelas lagi sama Pak Kejari Belu Timur. Ada cerita-cerita sama Pak Kejari. Ya sejauh ini Pak Kejari masih tertutup sih. apalagi kalau kita bertanya yang lebih mendalam. Soalnya itu saya lihat pas berita itu rilis, ada beberapa media yang muat. Ya. Siapa pejabat ini? Ya, semua termasuk kita kan yang bertanya Iya. sampai sekarang. Iya, betul. Bahkan mirisnya itu ada juga masyarakat. Iya, Ada juga masyarakat. pasti karena kan kalau persoalan mafia tanah itu melibatkan semua pihak. Kalau dia ada masyarakat, ada oknum kepala desa, ada oknum pejabat dari kementerian tersebut, berarti ini memang terstruktur ya. Iya, Terstruktur terstruktur. dia dengan baik. Ya korupsi ya begitu, tidak melibatkan cuma satu orang. Ngeri-ngeri juga kasus di Luhut Timur ya. Iya, jadi ini kayak bukan penerbitan IUP yang ditentukan sama orang kementerian langsung. Betul. Kalau saya amati juga ini baru muncul lagi nih persoalan mafia tanah di Luhut Timur. Ya, betul. Baru muncul lagi. Padahal kasus mafia tanah kan sudah booming dan Ya. sudah menjadi instruksi kementerian untuk menuntaskan perkara-perkara mafia tanah karena masalah ini sangat merugikan negara sebenarnya. Iya iyalah. Ya, tapi kalau saya sih lebih bagus nanti kalau kita bahas sama Bapak Kejari saja. Kapan itu, Rut? Dan di mana? Mudah-mudahan di tanggal-tanggal 15, 16 ya atau 17 ya pertengahan-pertengahan. Di mana itu? Ya entahlah di mana nanti tempatnya, apakah di dapur redaksi kita atau di warung kopi atau di kantor kejaksaan. Nanti kita kontak lagi dengan kesiapan Bapak Kejari. Untuk itu mungkin ya ikuti terus kami di Lutimah Carita, ceritanya anak muda, cerita di bumi Batara Guru Yang edukatif, kritis, dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.